Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan semua, kali ini saya ingin membahas terkait masalah yang sedang dihadapi oleh PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang selama ini telah membesarkan, memberi jalan, dan mengantarkan Pak Jokowi ke tampuk kekuasaan. Bahkan juga anak-anak beliau juga jadi wali kota, atau menantu beliau juga jadi bupati, wali kota ya, dua-duanya juga lewat Partai Demokrasi Indonesia ini. Akan tetapi sekarang PDIP berhadapan dengan permasalahan, yaitu ternyata ada celah di mana Gibran tidak lagi bersama PDIP dan menjadi cawapres Prabowo, dan mengindikasikan ada masalah antara Pak Jokowi dan Bu Megawati. Nah, baiknya kita tonton dulu cuplikannya, walaupun kita mungkin sudah sama-sama tahu informasinya. Ada beberapa cuplikan yang saya siapkan, kita saksikan bersama. Jokowi dan Gibran masih kader PDI Perjuangan kan? Bapak dan anak itu. Masih dalam kader PDI Perjuangan hingga saat ini? Kalau sampai saat ini sebelum ada surat pemberhentian, tetap kader PDI Perjuangan. Kok udah antipati Bang Adian? Kenapa? Kok nampak udah antipati? Enggak antipati, tapi kan ada sejarah begini. Dulu ada yang datang, kemudian minta menjadi wali kota, dapat rekomendasi, minta rekomendasi dikasih. Minta lagi, dapat rekomendasi, dikasih lagi. Lalu minta menjadi gubernur, minta rekomendasi, dikasih lagi. Lalu minta jadi calon presiden, minta rekomendasi, dikasih lagi. Kedua kali dikasih lagi. Lalu ada lagi minta untuk anaknya, dikasih lagi. Lalu ada lagi minta untuk menantunya, dikasih lagi. Banyak Bang ya dikasihnya Bang? Dikasihnya banyak, benar. Nah, ketika kemudian ada permintaan 3 periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat yang harus kita tidak bisa setujui. Nyekar, saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu, maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Demikianlah fenomenanya, yaitu dari tokoh-tokoh aktivis PDIP yang selama ini sangat vokal ya dalam membantah kalangan oposisi. Dapat kesimpulan gitu. Pertama, bahwa ternyata keinginan 3 periode itu memang asalnya dari Pak Jokowi, seperti yang sudah dinyatakan dari Bang Adian Husaini. Artinya ada keinginan yang memang tidak sesuai dengan konstitusi, itu memang diharapkan oleh beliau. Juga dengan pernyataan Pak Hasto, ini juga dinyatakan bahwa memang ada indikasi itu. Artinya orang-orang yang selama ini membicarakan itu sebagai keinginan presiden bukanlah hal yang salah. Saya teringat salah satu orang yang konsisten menyatakan dengan tegas bahwa itu pasti keinginan presiden adalah Rocky Gerung. Bang Rocky ini menyatakan jelas bahwa ini keinginan presiden, dan bukan keinginan presiden itu hanya ya dibikin-bikin semacam settingan gitu. Tapi kenyataan yang terjadi, bagaimana diusahakan anaknya juga yang melanjutkan, atau pelanjut harus orang yang sevisi dengan beliau yang melanjutkan. Ini menunjukkan semuanya adalah keinginan 3 periode itu dari beliau. Permasalahannya adalah ini kan nyata-nyata menentang konstitusi. Kenapa kita bisa permisif pada orang yang ingin
menentang konstitusi. Ini sangat aneh sekali. Dan puncaknya adalah terjadi saat paman Gibran yang kemudian dituduh sebagai mahkamah keluarga meloloskan ponakannya untuk jadi wakil presiden. Bukan masalah ponakannya muda atau tidak, tetapi keputusan itu berada pada waktu yang tidak tepat dan untuk orang yang sebenarnya tidak tepat. Karena peluang itu seakan-akan hanya sebuah jalan yang benar-benar hanya disediakan untuknya. Nah, itu yang pertama. Jadi kita tidak perlu lagi berdebat untuk hal itu gitu. Nah, yang kedua, saya agak aneh dengan sikap PDIP. Ketika PDIP berhadapan dengan Bang Budiman Sujatmiko yang mendukung Prabowo sebagai presiden, calon presiden, tidak mendukung Ganjar sebagaimana PDIP, malah langsung dipecat. Tetapi dalam masalah Gibran dan Jokowi ini sejauh ini tidak tampak ketegasan untuk memecat mereka langsung. Kan keren juga kalau ada partai itu memecat keanggotaan seorang presiden dari sebuah partai itu. Tapi ini seakan-akan narasinya aneh. Gibran menyatakan dia tidak mundur, tetap anggota PDIP, sudah dibicarakan dengan Mbak Puan, dan kemudian juga wali kota mantan wakil wali kota Solo zaman Pak Jokowi dulu, Pak siapa namanya, itu malah menyatakan kembalikan KTA. Lah dulu kan Anda ganas mengatakan yang menyelisih Bu Mega akan dilaknat Tuhan. Entah Tuhan yang mana yang diklaim itu yang bisa melaknat orang itu gara-gara menyelisih Bu Mega gitu. Kok tetap nggak tegas dia dalam hal ini? Kok nggak langsung pecat atau gimana? Kok tiba-tiba kembalikan KTA, hargai PDI Perjuangan, hargai Bu Mega? Lah kan aneh itu. Mestinya ya ada ketegasan dari PDIP sebagaimana yang dia lakukan pada kader-kader lainnya. Tetapi kita harus coba untuk melebarkan pembahasan misalnya. Memang ini perlu dilihat kenapa PDIP bersikap rancu ya. Karena apakah Prabowo yang menang, Jokowi Gibran dikeluarkan dari PDIP, dan kemudian Anies misalnya juga menang antara Prabowo dan Anies, berarti memang tidak ada PDIP lagi dalam unsur kekuasaan. Bagaimana nasib PDIP sebagai oposisi? Kan lucu. Mungkin ini yang membuat PDIP ragu. Apakah benar mereka menyiapkan satu kaki dua kaki, padahal Bu Megawati menyatakan tidak ada itu satu kaki dua kaki. Sementara dalam sikap ini tidak tegas gitu. Apakah memang ragu akan tidak berkuasa lagi? PDIP akan puasa lagi seperti zaman 10 tahun Pak SBY berkuasa. Tapi menarik juga memang, saya pribadi, bagaimanapun itu sikap PDIP, saya termasuk orang yang rindu kepada kader-kader PDIP yang menangis pilu saat harga BBM dinaikkan. Saya rindu melihat tangisan itu. Demikian pembahasan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.